selamat pagi. Bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 19 Januari 2023 dengan judul Bergembiralah karena Tuhan adalah penolongku. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Oleh karena besar dan kasih Allah bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pemberingan kami, hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu, curahkanlah kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa kami Bapa dan mau mengampuni segala dosa kami. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 63 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Mari kita ikuti penjelasannya. Orang Kristen selalu mempunyai penolong yang kuat di dalam Tuhan. Cara Tuhan menolong mungkin kita tidak tahu. Tetapi yang kita ketahui ialah, Ia tidak pernah mengecewakan mereka yang berharap padanya. Sekiranya orang-orang Kristen menyadari berapa banyak kali Tuhan mengatur jalan mereka, supaya rencana musuh terhadap mereka tidak akan terlaksana, maka mereka tidak akan tersandung dalam persungutan. Iman mereka akan tinggal pada Allah, dan tidak ada kesusahan yang berkuasa menggoyahkan mereka. Mereka akan mengakui Dia sebagai hikmat dan keberhasilan mereka, dan Ia akan melaksanakan apa yang diinginkannya untuk dilakukan melalui mereka. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 4 halaman 176. Kita harus menjadi satu dengan Kristus seperti Dia adalah satu dengan Bapa. Dan Bapa akan mengasihi kita seperti Dia mengasihi anaknya. Kita bisa memiliki bantuan yang sama seperti yang Kristus miliki. Kita bisa memiliki kekuatan untuk setiap keadaan darurat, karena Tuhan akan menjadi garda depan dan belakang kita. Dia akan membentengi kita di setiap sisi. Disalin dari buku Testimonies to Ministry halaman 386. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Terdapat di dalam Mazmur 91 ayat pertama hingga ayat yang kedua. Dalam kekuatannya sendiri, manusia itu lemah. Tetapi di dalam kekuatan Allah, ia menjadi kuat untuk mengalahkan kejahatan dan menolong orang lain untuk menang. Setan tidak akan pernah mendapat keuntungan dari orang yang menjadikan Allah benteng pertahanannya. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 3 halaman 144. Maka janganlah kita campakkan keyakinan kita, tetapi milikilah keyakinan yang teguh, bahkan lebih teguh dari sebelumnya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. 1 Samuel 17 ayat yang ke-12. Dan Dia akan menolong kita sampai saat terakhir. Dikutip dari buku Langkah kepada Kristus, halaman 216. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua.
Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, memberikan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Orang Kristen selalu mempunyai penolong yang kuat di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, khususnya curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan roda pemerintahan. Di tengah-tengah pandemi dan resesi ekonomi, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan, dan menjadi berkat bagi masyarakat yang ada di dalam bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan. Dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat, saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, pustu, hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Kami juga berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang, di dalam berbagai macam kebutuhan, persoalan, tantangan yang mereka hadapi, perizinan. Kiranya Tuhan turut campur tangan para tukang material agar masalah-masalah yang dihadapi saat ini Tuhan, biarlah Tuhan dapat menyelesaikan dengan cara Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat, kekuatan, kesehatan sorga senantiasa Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dan juga dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan dengan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka mendidik anak-anak bukan sekedar memiliki pengetahuan dunia, tetapi juga memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, berikan sukacita selalu di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan mereka juga menjadi berkat. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup. Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya dan bersandar kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.